Hamba yang diperkenan, bukan aku, tapi Kristus. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya, Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun, Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Dalam dunia yang semakin mengagungkan visibilitas, pencapaian, dan pengakuan, Injil Yohanes memperkenalkan kepada kita spiritualitas yang sangat kontras. Spiritualitas bukan aku tapi Kristus. Yohanes Pembaptis dengan tegas berkata, "Aku bukan Mesias." Ia tidak pernah mengambil alih pusat perhatian, melainkan selalu menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Ia tahu siapa dirinya, dan karena itu ia tidak perlu menjadi lebih dari dirinya. Spiritualitas ini bukan sekedar kerendahan hati pribadi, tetapi cara hidup bersama. Ketika seseorang atau sebuah komunitas lupa bahwa pusatnya adalah Kristus, maka perlahan-lahan semuanya mulai runtuh. Pelayanan menjadi ajang pamer, ibadah berubah menjadi panggung, dan manusia menjadi lebih penting daripada sabda yang diberitakan. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita, tugas kita bukan menjadi terang, melainkan bersaksi tentang terang. Tokoh kedua yang sering luput dari perhatian adalah Andreas. Ia adalah murid pertama yang mengikuti Yesus, tetapi tidak pernah memamerkan posisinya. Yang ia lakukan sangat sederhana. Ia membawa orang lain kepada Kristus. Ia membawa Simon Petrus. Ia membawa anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Ia membawa orang-orang Yunani yang ingin bertemu Yesus. Andreas tidak menciptakan pengikut bagi dirinya, melainkan membuka jalan bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Disinilah Injil menantang cara hidup kita. Dalam dunia yang mengejar siapa yang paling terlihat, Injil justru mengajarkan yang penting, bukan visible melainkan available. Bukan siapa yang paling dikenal, tetapi siapa yang setia mengantar orang kepada Kristus. Yesus sendiri membuka pelayanannya bukan dengan perintah, tetapi dengan pertanyaan,
Apa yang kamu cari? Pertanyaan ini masih menggema sampai hari ini. Apakah kita mencari pengakuan, kenyamanan, atau perjumpaan yang mengubah hidup? Andreas menjawabnya dengan kerinduan untuk tinggal bersama Yesus. Disitulah iman dimulai, bukan pada performa, tetapi pada relasi. Pertanyaan refleksi 1. Dalam situasi apa saya paling sering tergoda untuk menempatkan diri sebagai pusat, bukan Kristus? 2. Siapa orang yang saat ini bisa saya antar lebih dekat kepada Tuhan, bukan lewat ceramah, tetapi lewat kehadiran dan kasih? 3. Jika Yesus bertanya kepada saya hari ini, apa yang kamu cari? Apa jawaban jujur dari hati saya?